Ya, sehubungan dengan kesehatan ya. Seperti tadi Ibu siapa? Ibu Sita. Ya, Ibu Sita ya. Saya mungkin Bapak Ibu melihat saya kok rambutnya putih ya. Calon presiden. Iya, dan saya meditasi kali. Saya meditasi. Kemarin waktu di Lombok, saya ditanya sama Romo Mariono, mungkin rambutnya putih, kenapa? Ya Romo, saya ada cerita. Tapi besok ya Romo, saya bilang pada saat pengenalan. Tapi ternyata pengenalan di Lombok terlambat 1 jam, sehingga saya belum sempat sharing mengenai rambut putih. Lalu waktu saya mau pulang ke sini, waktu habis misa, mungkin Ojonali masih ngutang rambut putih loh. Kan beliau orang Solo. Ya Romo, kalau diizinkan tahun depan saya datang lagi ke Lombok, saya bilang begitu. Baik, Romo, Suster, Bapak Ibu yang terkasih, saya memang sungguh kasih Tuhan luar biasa dalam hidup saya, dan Dia sudah menyelamatkan saya sehingga saya bisa ada di tempat ini. Tahun 2014, tanggal 11 Juli, hari Minggu, saya ingat sekali ketika saya pergi ke mall bersama suami dan juga 2 teman saya. Saya ke toilet, tetapi ketika bangun dari toilet, saya tidak bisa bangun karena kepala saya sakit luar biasa, sampai saya cepat-cepat keluar dengan gerayang-gerayang keluar sambil teriak manggil suami saya. Akhirnya suami saya jemput saya dan saya dituntun sampai ke mobil dan sampai pulang rumah. Esoknya saya ke dokter, lalu dokter mengatakan nggak ada apa-apa, kamu mungkin stres, kamu mungkin sedang terbeban. Nah, saya ikut aja, dokter mengatakan itu, lalu saya diberi obat. Tapi sampai hari Kamis tidak ada perubahan. Akhirnya hari Jumat saya penasaran, saya pergi ke dokter syaraf. Saya pergi ke dokter syaraf, lalu ditanya keluhannya apa, saya ceritakan. Sama saya bilang mata saya seperti sakit sekali sebelah kanan. Lalu saya diperiksa oleh dokter mata, sampai ke periksa glaukom dan sebagainya, tidak ada apa-apa. Itu hari Sabtu, hari Jumat. Hari Sabtu saya sudah daftar 1 bulan sebelumnya, itu seminar mengenai mari mencegah stroke yang dibawakan oleh Profesor Dr. Julius Juli dari Rumah Sakit Siloam Karawaci di Paroki Stella Maris. Yang hadir saat itu saya, suami, kakak saya yang seorang bidan, dan juga teman saya 2. Kami berlima sana. Lalu ketika presentasi, karena saya masih minum obat dari dokter syaraf, saya tidak memperhatikan apa itu yang ditayangkan karena saya ngantuk. Lalu setelah selesai, kakak saya kebetulan ada sakit kepala sehingga dia konsultasi dengan dokternya dan janjian mau ke dokter. Lalu kami pulang, lalu Minggu karena kakak saya datang dari luar kota dan kami janji untuk misa jam 10. Tapi jam 5 pagi hari Minggu itu saya bangun, saya muntah banyak sekali. Lalu saya bersih-bersih, dan karena saya belum meditasi, setelah bersih-bersih saya meditasi. Lalu setelah meditasi saya mencoba untuk tidur lagi karena saya pikir bisa masih jam 10. Baru rebahan 5 menit, saya merasakan sakit yang luar biasa. Seperti mata ini dibetot sini, kepala di sini, semua sampai saya teriak. Dan suami saya mengatakan, ada apa Tin? Dia bilang, gak tahu, ini sakit luar biasa. Saya sampai teriak-teriak. Kebetulan
dia langsung periksa tensi, nadi, semua normal, tidak ada apa-apa. Lalu dia juga masih belum paham, akhirnya dia bilang, ya sudah, makan roti sedikit, lalu minum obat lagi dari dokter syaraf. Karena minum obat dari dokter syaraf, saya tertidur lagi. Saya tertidur, lalu saya bangun setengah 10. Saya tanya kepada pembantu, Bapak kemana? Ke gereja Bu. Saya kaget karena mata saya ini tertutup sebelah kanan. Mata saya tertutup, saya angkat, jatuh lagi. Lalu saya angkat lagi, jatuh lagi. Lalu saya kaget dan saya ketakutan. Lalu saya ambil tablet saya selfie, langsung saya kirim ke kakak saya yang ikut seminar, yang seorang bidan itu. Wah, kakak saya kaget sekali melihat ini. Wah, Din, ini persis sekali dengan yang dipresentasikan kemarin. Usianya sama. Saat itu saya usianya 54 tahun dan yang dipresentasikan 56 tahun. Wanita, ibu rumah tangga sama dan matanya tertutup sama. Itu hari Minggu. Lalu kakak saya bilang, udah Din, kamu nggak usah kemana-mana, kamu harus ke dokter Julius Juli. Saya bilang ya sudah, nanti besok. Saya bilang itu Senin. Karena itu hari Senin, hari Kamis ini supir saya, pembantu, karyawan, tukang itu akan pulang karena minggunya Lebaran. Karena kebiasaan kami bagi-bagi hadiah dan sebagainya. Lalu saya harus mengurus gajian dan sebagainya. Kakak saya sudah ribut saja. Kamu harus cepat daftar, hari ini harus ke dokter. Ya tunggu sebentar, tunggu saja. Saya punya meja doa, saya hanya bisa berduduk di hadapan Tuhan. Siang itu dan bilang, Tuhan ampuni saya. Saya tahu saya harus ke dokter, tapi saya minta 1 hari lagi saja, besok saya ke dokter. Itu hari Senin, saya bereskan semuanya, saya serahkan ATM saya pada suami saya untuk mengurus pembagian gaji dan sebagainya. Lalu besok hari Selasa, Pilpres 22 Juli. Untung dokternya buka. Lalu kami daftar, saya dapat jam 5:30 sore. Karena dari rumah ke Karawaci itu agak jauh, jadi kami berangkat jam 11 siang. Sebelumnya kami makan siang bersama suami dan anak, juga pacarnya anak. Lalu kami berangkat 5:30. Begitu dokter melihat saya, sudah dia bilang, Bu, langsung CT angiografi ya Bu. Oh iya. Lalu tiba-tiba saya sudah ada kursi roda di sebelah saya dengan suster. Dokter mengatakan, Ibu harus tes CT angiografi. Jadi lebih akurat untuk pembuluh darah yang terkecil sekali. Jadi 90%. Lalu saya dibawa ke ruang radiologi, lalu ditanya jam makan kapan terakhir. Ternyata Tuhan sudah atur semuanya. Saya makan jam 11 sehingga ke sore saya sudah cukup waktu, perut saya kosong untuk dilakukan CT angiografi yang menggunakan jas kontras. Ya. Lalu dokter mengatakan bahwa hasilnya nanti sekitar jam 7:30. Lalu setelah saya dites, diperiksa segala macam, dokter bawa ke ruangan, membawa hasil tes CT angiografi. Ternyata di pembuluh darah sini, misalnya ini pembuluh darah, ada varises namanya, aneurism, gelembung pembuluh darah lagi yang harus diklip. Yang tadinya lurus begini, ini ada gelembung, ini harus diklip dengan titanium. Lalu dokter mengatakan kepada suami dan kakak saya, ini sito, malam ini juga harus dioperasi jam 12 malam. Kakak saya karena dari medis, dia bilang, Dok, besok pagi saja. Tidak, saya tidak mau terlambat. Karena kejadian akan ada yang terlambat. Baik, kalau begitu, coba tanyakan kepada ibu. Suami saya datang ke kamar,
mungkin harus dioperasi katanya malam ini juga. Oh ya, operasi aja. Saya dengan entengnya, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa gentar, saya dengan entengnya operasi saja. Lalu suami saya kembali lagi ke dokter. Apa katanya Pak? Oh itu dok. Oh ya katanya. Lalu dokter datang. Gimana Bu? Operasi? Operasi dok. Gak apa-apa. Malah kepala saya digundul apa dipangkrok. Saya masih bisa guyon seperti itu. Oh gundul aja Bu katanya. Baik kalau gitu. Ya sudah. Kalau gitu nggak usah jam 12 kita maju. Katanya gitu. Karena pasien dalam keadaan yang santai, tidak stres. Dan ternyata benar. Ketika saya kan biasanya sebelum operasi ada tes tensi dan segala macam sampai jantung segala semuanya normal. Saat itu semua normal sehingga dokter dengan yakin untuk operasi pukul 11. Lalu kami dipersiapkan oleh para medis dan sekitar jam 10 kami berdoa bersama. Lalu setengah 11 saya dibawa dari ruang menuju ruang operasi. Ketika saya dibawa dari ruang ke ruang operasi, saya hanya berdoa, Bapa kami, salam Maria, kemuliaan. Saya hanya berdoa itu saja, selebihnya saya meditasi. Sampai di ruang operasi, sampai dokter menepuk pundak saya, Bu, operasi akan segera dimulai. Oh baik dok, saya langsung lanjut meditasi. Lalu operasi berjalan baik, sekitar setengah 3 pagi dokter keluar memberitahukan pada suami dan kakak saya operasi sudah berjalan dengan baik, silahkan pulang. Nanti jam 10 boleh datang untuk lihat di ruang ICU. Dokter memang mengatakan saya akan di ruang ICU selama 2 malam dan mata saya akan bengkak karena cairan yang ada di sini akan turun. Lalu pagi hari setelah operasi itu sekitar setengah 6 pagi saya bangun, saya lihat suasana di sekitar, oh ya ruang ICU. Setelah itu saya merasa hati sukacita luar biasa, senangnya luar biasa, tidak tertahankan. Dan saya sudah tidak merasa sakit apapun juga. Tidak ada mual, tidak ada muntah. Saya pernah beberapa kali operasi, setelah operasi pasti akan ada mual dan muntah. Bahkan sebelumnya saya sampai pakai morfin. Tapi kali ini ketika kepala saya dibuka, setelahnya saya tidak merasakan apa-apa. Lalu jam 9 dokter datang melihat wajah saya segar sekali. Wajah saya sumringah, wajah saya penuh sukacita. Dokter heran. Bu, sakitnya bagaimana? Enggak ada rasa sakit lagi, saya bilang gitu. Masa sih Bu? Iya, saya bilang. Saya sudah enggak ada rasa sakit. Lalu matanya bagaimana? Lalu saya dites, kanan kiri semua bagus. Lalu buka Bu matanya. Saya pelototin saja dokternya. Dokternya heran karena menurut dia mata yang sudah tertutup tidak akan terbuka lebar. Dia bilang dia hanya pasti akan ada 40% atau 50%. Di situ dokter ada tanda tanya di dalam hatinya. Kok recovery ibu cepat sekali? Kalau begitu, ibu nggak usah 2 malam di sini, besok langsung ke ruangan. Dan begitu. Sudah. Saya selama 1 hari di ICU tidak ada pernah 1 kali pun muntah atau mual. Saya jaga ibunya, makanannya, dan saya hanya minum. Besoknya saya ke ruang perawatan, saya mandiri, tidak dibantu suster, walaupun masih ada kateter, masih ada infus, perban di mana-mana, saya mandi sendiri dan semua sendiri. Sampai sekretaris saya dan dokter-dokter, dokter Hendra, dokter Emon, segala nengok, melihat saya sangat fresh. Bahkan saya cerita dan dokter Lucia Gani saat itu sebagai sekretaris saya, ibu jangan cerita dulu, ibu baru operasi. Enggak apa-apa dok, saya sehat, saya bilang begitu. Lalu ya karena saya percaya bahwa mereka ikut mendoakan saya ketika
ketika operasi. Dan selama 2 hari dokternya datang lagi, Bu saya mau cuti. Saya mau cuti, Ibu mau pulang dengan dokter pengganti atau nanti tunggu saya? Saya tunggu dokter saja. Ya udah hari Selasa. Baik. Akhirnya hari Selasa dokter datang lagi, lalu wah Ibu makin segar sekali katanya. Saya lihat recovery Ibu cepat sekali katanya. Lalu setelah dokter mengatakan demikian, saya bilang, boleh saya sharing dong? Saya bilang, oh boleh katanya. Saya seorang meditator sejak tahun 2007 sampai sekarang. Setiap hari saya bermeditasi pagi dan petang. Ini yang saya tunggu menurut dokter. Ini yang membuat saya bertanya, mengapa Ibu recovery-nya cepat sekali dan Ibu tidak merasa sakit apapun juga? Lalu dokter mengatakan bahwa seseorang yang menjalani meditasi secara rutin tiap hari, saraf-saraf yang ada di kepala itu tenang. Tidak melonjak begitu, tapi tenang. Maka saya juga heran ketika Ibu diminta operasi, Ibu tidak gentar, Ibu tidak takut, Ibu enteng saja bicara dengan saya. Dokternya mengatakan demikian. Dan tensi Ibu pun tidak naik sama sekali. Biasanya orang mau operasi pasti twing tinggi. Minumin obat dulu baru bisa turun. Tapi semuanya berjalan dengan lancar. Ini yang menjadi pertanyaan buat saya dan saya sudah tahu jawabannya. Lalu dokter itu kebetulan Katolik juga dan juga umat dari paroki Karawaci. Dan akhirnya saya cerita seperti itu, Dok, di luar sana Romo, suster, keluarga Bapak Ibu semua mendoakan saya. Saya percaya kuatan doa itu sungguh besar kuasanya sehingga saya boleh diselamatkan. Lalu dokter itu mengatakan, ya Ibu sungguh Tuhan memberikan recovery yang baru sekali. Jadi Ibu sudah boleh pulang. Saya buka dari sini ke sini ada 38 jahitan. Dan Tuhan itu sungguh luar biasa. Saya tidak kenal dokter itu karena baru ketemu di seminar. Ternyata sakit saya ini aneurisma. Ternyata Tuhan berikan yang terbaik. Dia adalah ahli dari aneurisma. Kita tidak tahu. Dan lagi ketika saya malam sebelum operasi kan harus bayar dulu saya saat itu suruh bayar 70 juta. Kami tidak siap, ya, tidak bawa kartu kredit, tidak bawa segala macam. Lalu kami kembali lagi ke dokter, Dok gimana? Saya baru bisa bayarnya besok. Lalu jam berapa besok bayar? Jam 11 boleh, Bang Buka selesai bisa. Baik. Dia bicara dengan kakak saya, Ibu ke admin, bilang sama admin, saya bertanggung jawab. Mana ada dokter yang mau bertanggung jawab untuk pasiennya operasi dulu, kalau bukan Tuhan yang izinkan semua itu terjadi. Lalu setelah operasi, saya tanya sama Romo Sing, Romo, kenapa saya setelah recovery itu saya merasa sukacita yang luar biasa. Lalu Romo Sing mengatakan, kamu ingat enggak ketika dari ruang perawatan menuju operasi, setelah kamu berdoa, kamu meditasi. Dan setelah dokter menyapa kamu, kamu meditasi lagi sampai kamu tersadarkan. Nah, disitulah kesatuan kamu dengan Allah. Maka Allah yang mengubah, Allah yang melakukan semua itu, sehingga kamu mengalami sukacita yang luar biasa. Itu yang dijelaskan Romo Sing pada saya. Sehingga saya sudah terselamatkan yang kedua kali. Yang pertama 2004 saya diselamatkan, dan sekarang yang kedua kali. Maka saya dengan sangat bersyukur mengenal meditasi, sehingga saya boleh berbagi kasih kepada setiap orang untuk semakin dekat dengan Allah di dalam keheningan.
Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kita semua sakit, ya, sakit yang akan disempurnakan oleh Allah melalui kerendahan hati, melalui perhatian kepada Allah dalam kata doa Maranatha, sehingga kita menjadi kudus dan menjadi utuh di hadapan Allah. Itu yang boleh saya sampaikan. Terima kasih.